Kita jadi people pleasing, bilang-bilang iya, hanya karena kita ngerasa ini adalah satu cara bagi kita untuk berhenti. Jadi sekarang kita mau ke kelas bahasa Indonesia ya. Jadi sini tuh ada kelas di mana ya orang-orang Jepang sama orang internasional belajar bahasa Indonesia. Ada salah satu mahasiswa kayaknya yang dia ditanyain apa rekomendasi channel YouTube buat belajar bahasa Indonesia. Nah terus ada yang rekomen channel Zahid Ibrahim dong. Ibunya kaget. Jadi ibunya tuh nggak tahu lucunya kalau si Zahid Ibrahim itu kuliah di univ yang sama. Terus pas ibunya ngeh, oh ternyata Zahid Ibrahim yang direkomendasiin tuh anak univ yang sama. Ya udah diajak buat kesana buat ngomong tentang belajar bahasa. Halo teman-teman, kembali lagi di tempat spesial ini. Yang mana sekarang kayak yang kamu bisa dengar ini banyak banget bunyi-bunyi binatang tuh yang sering muncul di anime. Nah itu karena sekarang Jepang lagi musim panas dan ada binatang yang namanya cicades. Apa sih bahasa Indonesianya nggak tahu, tapi pokoknya dia bikin bunyi-bunyi kayak gini nih tiap musim panas. Ini adalah musim kawinnya dan kebetulan ini di tengah pohon-pohon yang jadi tempat dia berkeluarga. Nah pada video kali ini aku akan ngasih atensi ke suatu topik yang mana aku yakin kalau misalnya kamu praktekin di kehidupanmu, kamu bisa melakukan transformasi yang luar biasa di berbagai macam aspek. Kamu bisa ngurangin berbagai macam bad habits, kamu juga bisa mulai jadi dirimu yang serius nih lebih baiknya. Video ini juga termasuk saran bagi orang yang bekerja dengan KBBI atau PUEBI, siapapun yang bertanggung jawab untuk menambahkan kata-kata baru atau memodifikasi kata-kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tolong coba kita temukan padanan untuk kata berbahasa Inggris, yaitu shame. Aku berargumen bahwa banyak banget masyarakat Indonesia yang struggle dengan identitasnya dan struggle dalam perjalanan menjadi versi diri yang lebih baik. Karena mereka nggak bisa ngebedain namanya rasa bersalah dan shame. Nah, dalam bahasa Inggris ini bedanya cukup jelas ya, kerasa gitu. Dan shame ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi bingung karena artinya jadi malu. Cuma kan kalau misalnya malu tuh artinya bisa macem-macem ya. Kayak malu misalnya dicie-ciein itu malu. Terus misalnya dia ke atas panggung tapi nggak mau, itu juga bisa jadi karena malu. Nah cuma kalau shame, ini malunya yang spesifik. Yang mana di bahasa Inggris tuh dibedain kan antara malunya shy, malunya embarrassment, sama malunya shame itu beda. Nah shame ini dia adalah momen ketika misalnya kalau guilt bilang kita melakukan sesuatu salah dan kita merasa bersalah akan itu. Shame bilang kita itulah yang salah. Ya, konsep yang terbalik-balik antara rasa guilt dan shame ini yang bikin banyak orang Indonesia tuh selalu merasa ya terjebak di dirinya yang dulu. Makanya banyak teman-temanku yang entah kecanduan rokok, kayak entah kecanduan pornografi, apapun lah itu sebutin bad habitsnya, itu biasanya susah berubah gara-gara mereka udah shaming diri sendiri gitu. Jadi daripada melihat suatu hal buruk atau behavior buruk sebagai sesuatu yang terpisah dari dirinya, dia udah melabel dirinya sebagai orang yang melakukan kegiatan buruk tersebut. Nah ini bahaya ya, karena aku termasuk yang setuju sama pendapatnya James Clear bahwa kita tuh ya ngelakuin hal-hal tuh atau kita tuh berperilaku hanya untuk mewujudkan suatu identitas. Jadi kalau misalnya kita merasa identitas diri kita adalah orang yang disiplin, maka kita misalnya udah janji lari nih, ya kita bakal lari. Nggak perlu orang bilang apa lagi. Kalau misalnya kita udah ngelihat identitas kita sebagai orang yang beragama gitu ya, kita bakal beribadah tanpa orang harus ngingetin lagi. Termasuk kalau misalnya kita udah percaya bahwa kita adalah orang yang rusak dari sananya, yang mana dari situ kita nge-shame diri ya, daripada ngelihat itu sebagai sesuatu yang bersalah, kita malah bilang bahwa kita lah kesalahan itu. Dulu aku nggak terlalu ngerti soal ini ya, karena ya kayaknya di komunitas yang beragama gitu, komunitas yang sangat menjunjung tinggi norma-norma sosial, kita emang selalu diajarkan untuk punya rasa malu. Kita diajarkan tentang gimana caranya punya standar moral yang sangat tinggi, yang kalau misalnya kita ada nilas titik, rusak susu sebelah nggak gitu. Jadi kalau ada kesalahan kecil aja semuanya jadi rusak. Nah kita diajarkan dengan seperti itu, yang mana kebijaksanaan ini tentunya punya kegunaan di domainnya masing-masing ya. Tapi ini jadi bahaya kalau misalnya kita mulai mendefinisikan diri berdasarkan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Yang mana sekarang aku agak sebel juga liatnya. Karena dulu zaman sekolah tuh ada beberapa oknum guru lah mungkin ya, yang melabel siswa-siswi yang bandel menggabungkan perilaku mereka dengan siapa diri mereka. Dan untuk kebanyakan kita kemungkinan besar cara melihat dunia seperti ini juga terinternalisasi, termasuk ke bagaimana kita ngelihat diri kita. Kita ngelakuin suatu kesalahan yang tanda kutip fatal gitu. Terus daripada kita belajar dari kesalahan itu dan koreksi dan move on dan bikin perilaku yang lebih baik, kita malah memvonis diri sendiri kayak bilang, oke, kamu udah buat kesalahan itu, kita shaming diri sendiri, yang mana akhirnya shaming ini membuat kita susah untuk ngebangun identitas yang baru yang bisa benar-benar mengantarkan kita ke perilaku yang lebih baik. Yang terjadi malah biasanya kita melihat diri sebagai apapun lah label yang kita gunakan untuk shaming diri tersebut. Makanya ini
susah banget dipakai untuk ngerusak habits-habits buruk ya. Langsung aja aku ambil contoh yang ekstrimnya itu pornografi misalnya. Dan di siklus kayak gini itu bisa di-observe loh. Kayak biasanya orang-orang melakukan ini agak susah recover karena dirinya udah mulai nge-shame. Jadi karena dia shaming dirinya, dia ngelihat diri sebagai orang yang pecandu pornografi gitu atau apapun. Yang akhirnya agak susah bagi dia untuk koreksi perilakunya. Mungkin dia bakal coba koreksi perilaku, dan kan kalau misalnya kita koreksi perilaku kan gini ya. Katakan ini ada titik di mana kita ngelakuin habits buruk. Terus kita perlahan-lahan membaik, kan pasti ada momen bisa jadi kita relapse kan namanya, alias kita melakukan lagi, kita kembali ke habits yang buruk tadi. Nah, pas di momen turunnya kayak begitu, orang yang nge-shaming dirinya bakal bilang kayak, oh ya kayaknya aku nggak pantas, kayaknya aku emang udah ditakdirkan beginilah atau apa. Jadi pada akhirnya, daripada dia ngelihat deep tadi sebagai sesuatu yang dia bakal bounce back lagi, dia malah ngulangin lagi siklus yang sama, jadi mulai dari nol lagi. Kita bakal mikir kayak, oh ya udahlah emang aku orang kayak gini kok. Terus kita kembali ke sana lagi, mulai merasa bersalah lagi, shaming diri lagi, dan mulai terus siklusnya. Pas zamanku kecil, aku ngelihat banyak banget orang-orang yang deket yang mereka diajarkan tentang budaya shaming ini ke diri mereka sendiri. Jadi mereka selalu ngerasa tidak cukup. Misalnya mereka ngelakuin sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya, mereka langsung dianggap orang buruk gitu yang bakal masuk neraka atau apapun, yang akhirnya ngebuat orang ini jadi bermasalah sampai dia gede sekalipun. Karena pasti ya sebagai manusia kita nggak bakal sepenuhnya sempurna gitu. Kita bakal selalu ngelakuin sesuatu yang kita nggak bangga, yang kita tahu kita harusnya nih ada standar yang kita tetapkan, tapi kita jatuh di bawah standar itu gitu. Kadang kita ngelewatin itu, dan bahkan aku juga nggak sepenuhnya bebas dari itu ya. Sekarang aku udah agak pinter nih ngebedain yang mana rasa bersalah dan yang mana yang shame. Ada beberapa hal atau perubahan yang terjadi pas aku mulai bisa bedain antara shame dan guilt. Yang pertama itu aku merasa jadi jauh lebih baik ke diri sendiri. Aku jadi bisa meminta maaf dan mengakui kesalahan tanpa masuk ke siklus yang ngehancur-hancurin diriku sendiri dan gak ngasih ruang buat recover. Yang jadinya mengantarkan kita ke poin kedua, yaitu aku jadi bisa ngebangun hubungan yang baik sama orang-orang di sekitarku. Pas aku bisa ngeliat bahwa aku terpisah dari kesalahanku, aku jadi bisa bertanggung jawab gitu, mengambil akuntabilitas atas kesalahan tersebut. Sedangkan pas dulu aku masih suka nge-shame diri sendiri, aku jadi lihat bahwa tiap kali ada kesalahan, dan kesalahan itu di point out, itu tandanya adalah serangan terhadap diriku sendiri, yang jadinya aku jadi jauh lebih defensif. Aku jadinya suka menarik diriku dari situasi-situasi di mana aku ngerasa di shame. Karena kadang ya, kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, yang mana kultur shamingnya masih kuat banget, agak susah buat ngubah semua orang gitu. Nggak bisa kita minta, tolong kamu ngerti beda guilt dan shame. Tapi kita bisa ngebedain itu secara internal. Kayak oke, aku buat salah, aku akan bertanggung jawab atas kesalahan itu tanpa ngejebak diriku sendiri di label yang seharusnya bukan bagian dari diriku. Aku juga jadi bisa ngelihat lebih jelas kalau misalnya aku buat suatu kesalahan dalam komunikasi misalnya, aku jadi lebih tahu mana aja aspek yang harus diperbaiki. Aku bisa minta maaf dan ambil ini sebagai pembelajaran, bertanggung jawab, tapi tidak menonjok diri sendiri dan bikin aku susah buat recover lagi. Terus yang ketiga, kita jadi jauh lebih melek secara emosional. Ini artinya adalah kita sekarang bisa dengan lebih presisi nih ngedefinisiin apa yang lagi kita rasain. Yang mana ini sangat-sangat berguna kalau misalnya kita mulai journaling, kita mulai pengen upgrade diri kita ke level yang selanjutnya. Kan kita butuh untuk identifikasi masalah kan. Dan ini juga seringkali berbarengan dengan identifikasi perasaan dan juga mengetahui apa yang kita rasakan dalam momen-momen tertentu. Dengan tahu apakah sesuatu itu berasal dari guilt dan shame, kita jadi bisa ngambil tindakan yang lebih sesuai untuk masing-masing situasi. Yang keempat, kita jadi bisa stop people pleasing dan juga overcompensating di berbagai macam area. Kita jadi people pleasing, bilang-bilang iya, ngakuin hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, atau ngebayar hanya karena kita ngerasa ini adalah satu cara bagi kita untuk berhenti menjadi pribadi yang buruk, gara-gara kita nge-shame diri kita dan percaya bahwa kita adalah pribadi yang buruk. Dan yang kelima, bisa jadi ini adalah salah satu kunci bagi kita buat terbebas dan juga untuk meraih potensi kita. Karena seringkali shame ini digunakan sebagai alat masyarakat sekitar atau orang-orang yang pengen untuk ngekontrol kita. Jadi kita nggak boleh sama sekali nih untuk mempertanyakan standar moral yang ditetapkan. Orang-orang memakai standar moralnya sendiri untuk ngejudge kita ini baik atau buruk. Jadi kadang kita terpaksa nurut walaupun kita yakin ada suatu kecacatan dari sini. Standar moral tuh bisa berubah. Jadi apa yang sekarang benar, dulu tuh bisa dianggap salah, dan apa yang sekarang salah, kedepannya bisa dianggap benar juga. Jadi dengan kita bisa ngebedain antara shame dan guilt, kita bisa melek ke hal-hal kayak begini. Dan artinya kadang kalau misalnya kita sadar bahwa ada sesuatu yang salah di lingkungan kita sekarang dan kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung ngubah semuanya kan, kita bisa gunain ini sebagai informasi untuk menentukan kita ke depannya mau kayak gimana. Kayak misalnya umum banget orang yang di desa, dia di shaming kalau misalnya mencoba untuk bisnis tapi nggak bagi-bagi hasilnya misalnya.
Terus dia di-shaming kalau misalnya dia mau kerja cari penghasilan ke kota karena ini ninggalin orang tua misalnya. Padahal buat banyak orang ini adalah cara yang paling strategis untuk naik kelas sosial gitu. Mungkin kita harus jauh dulu dari keluarga, benerin diri kita sendiri, baru kita bisa kembali dengan pribadi yang udah healed. Kesimpulannya, guilt ini bilang bahwa oke, kamu salah, tapi kamu bisa berkembang. Sedangkan shame ini bilang bahwa kamulah kesalahan itu, kamu udah rusak. Mengetahui perbedaan antara kedua inilah yang bakal ngebantu kita untuk mengubah perilaku tanpa ngerusak konsep diri kita. Makanya, saranku adalah kalau KBBI, WEBI, atau siapapun orang yang punya wewenang mendengarkan ini, atau kamu kenal orangnya, saranin ke mereka cari padanan untuk kata shame. Atau kalau misalnya udah ada padanannya, coba kita gunain lebih banyak lagi. Budaya shaming di Indonesia itu seringkali ngebuat ego orang yang shaming itu jadi tinggi, tapi orang yang kena shame itu jadi susah untuk berubah, dan perilakunya yang mana jadi alasan orang tersebut di shame juga jadi sulit untuk dihapus atau dihilangkan. Itu aja kayaknya, aku udah mau berhenti ganggu keluarga kecil ini. Komen pendapatmu di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.